Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kita bertemu kembali di video pelajaran tentang materi bilangan bulat. Perkenalkan, nama saya Lucy Susi dari MTS Negeri 1 Purwakarta. Ya. Jadi ini kita akan belajar tentang bilangan bulat. Diharapkan setelah kalian menyimak video pembelajaran yang Ibu berikan, kalian dapat mengenal apa itu bilangan bulat. Kemudian kalian juga bisa membaca dan menulis bilangan bulat. Nah, dan yang ketiga adalah kalian bisa membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Oke, kita lanjutkan ya. Yang pertama adalah mengenal bilangan bulat. Jadi kita akan mengenal bilangan bulat positif dan negatif ya. Mungkin pada saat di SD kalian juga pernah ya mempelajari tentang bilangan bulat ini. Nah, muncul pertanyaan nih dari Ibu, kira-kira disebut apakah sih bilangan yang dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ya, di sini ada yang bisa menjawab? Ya, betul sekali ya. Jadi bilangan yang dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya ini sampai tak terhingga disebut sebagai bilangan asli. Nah, muncul pertanyaan yang berikutnya lagi. Disebut apakah sih bilangan yang dimulai dari angka 0, kemudian 1, 2, 3, 4, dan 5, sampai dengan seterusnya tak terhingga? Iya, kalian pintar ya, bisa mengingat kembali bahwa bilangan tersebut adalah bilangan cacah, dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, kita beralih sekarang. Bagaimana sih cara menunjukkan suhu? Suatu suhu 15 derajat di bawah 0. Biasanya kalau tidak dituliskan di sini satuannya, itu adalah Celcius ya. Ataupun kalian bagaimana cara untuk menentukan kedalaman laut 80 meter di bawah permukaan laut. Nah, biasanya kalau misalkan untuk menunjukkan suhu itu kita menggunakan suatu alat ya. Alat itu namanya adalah termometer yang ini ya. Kemudian untuk menunjukkan suatu kedalaman laut biasanya kita gambarkan seperti ini, di mana awalnya ini merupakan sebagai titik awalnya atau titik nolnya. Nah, sekarang kita lihat dulu yang ini ya, yang termometer ini. Yang termometer suhu di 15 derajat di bawah 0. Karena di sini ada Celcius dan ini Fahrenheit, yang kita gunakan adalah yang Celcius. Di mana sih sebetulnya posisinya? Kita lihat. Nah, ternyata posisinya ada di sini di antara negatif 10 dan negatif 20. Karena apa? Karena ada keterangan 15 derajat di bawah 0. Ini ada nolnya ya, yang berarti dia posisinya ada di bawah 0. Yang berikutnya lagi kedalaman laut nih. Dia di bawah permukaan laut. Nah, ini adalah permukaan lautnya. Karena posisinya di bawah, maka arahnya ke bawah. Jadi ada di mana nih? Nah, kalian bisa lihat di sini ya, bahwa 80 meter di bawah permukaan laut itu posisinya ada di bawah sini. Kemudian bagaimana sih cara untuk menuliskannya 15 derajat di bawah 0 ini? Kita lihat, nah karena dia posisinya di bawah 0, maka bernilai negatif. Jadi akhirnya dituliskan negatif 15 derajat. Sedangkan untuk kedalaman laut, di bawah permukaan laut juga sama, dia bernilai negatif ya. Jadi sebetulnya apa sih manfaat kita mempelajari dari bilangan bulat ini? Kira-kira ada yang bisa menyebutkan tidak? Ya, kalian pintar sekali ya. Jadi kenapa sih diperlukan? Ternyata diperlukan bilangan bulat negatif ini untuk menyatakan suhu negatif 15 derajat Celcius di bawah 0 maupun kedalaman laut negatif 80 meter di bawah permukaan laut. Ini sebetulnya banyak ya dipakai, salah satunya dalam kehidupan sehari-hari ketika di kulkas itu suhu
freezer ya, biasanya menunjukkan di bawah 0 derajat, jadi negatif yang akhirnya bisa membekukan esnya. Itu salah satu fungsinya. Oke, kita beralih sekarang. Selanjutnya. Nah, jadi bilangan bulat ini sebetulnya dapat digambarkan pada garis bilangan. Yang mana ini garis bilangannya. Di sini ada garis bilangan yang mendatar atau horizontal, atau bisa juga dengan garis bilangan yang vertikal seperti tadi ya, contoh untuk termometer. Oke. Nah, di sini kalian lihat ada bilangan-bilangan yang bernilai negatif, ada 0 dan ada yang positif. Kita berawal dari 0. 0 ini posisinya ada di tengah-tengah di antara bilangan bulat positif dan nanti yang sebelah kirinya adalah negatif. Apa sih sebetulnya bilangan bulat positif ini? Ya, kalian benar sekali ya bahwa bilangan bulat positif ini adalah bilangan bulat yang nilainya lebih dari 0. Ini angka 0-nya di sini, berarti dia lebih dari 0. Ada angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, yang di sebelah kiri, ini disebut bilangan bulat negatif. Ya. Apa itu bilangan bulat negatif? Iya, kalian benar sekali. Bilangan bulat negatif ini adalah bilangan bulat yang nilainya kurang dari 0. Pintar ya, kalau kalian sudah bisa memahami ini, artinya kalian sudah bisa mengenal apa itu bilangan bulat. Jadi bilangan bulat ini merupakan bilangan yang terdiri dari angka 0, kemudian bilangan bulat positif, dan juga bilangan bulat negatif. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, yang berikutnya adalah membaca dan menulis bilangan bulat. Ya. Bagaimana sih caranya? Kalian perhatikan nih, cara membaca bilangan bulat. Di sini ada suatu bilangan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 buah bilangan ya. Yang pertama ini, nah kira-kira gimana ya cara membacanya? Iya, kalian benar sekali. Jadi ini dibacanya adalah 7. Bilangan yang kedua. Oke, pintar. Ini adalah 8 cara membacanya. Bilangan berikutnya lagi. Iya, betul sekali. Ini adalah 11. Bilangan yang berikutnya ke 1, 2, 3, ke 4. Ini ada tanda apanya ya di sini? Gimana cara membacanya? Iya, kalian benar. Di sini kalian membacanya negatif 7. Bilangan yang berikutnya, iya, pintar sekali, negatif 8. Dan yang terakhir adalah negatif 11 ya. Jadi kalian sudah bisa memahami cara untuk membaca dan menulis bilangan bulat. Yang berikutnya lagi adalah membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat ya. Kalian perhatikan nih. Di sini ada sebuah garis bilangan. Kebetulan ya Ibu contohkan bilangannya itu mulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Artinya bilangan ini kebetulan Ibu kasih ambil contohnya adalah bilangan positif. Nah, arah panah ini untuk menunjukkan bahwa, nah kira-kira nih, kalau misalkan kalian perhatikan, angka 0 ini, bilangan 0 dengan 1 ini mana sih sebetulnya yang nilainya semakin besar, yang 0 atau yang 1? Ya, pintar sekali ya. Jadi yang 1 nilainya lebih besar daripada 0. Kemudian antara 1 dengan 6, mana sih yang lebih besar? Iya, betul sekali. Yang lebih besar adalah angka 6 ya. Jadi di sini bisa kalian simpulkan bahwa kira-kira kalau dari arah angka 0 atau arah sebelah kiri ke arah kanan itu gimana sih sebetulnya nilainya? Ya, hebat ya kalian bisa menyimpulkan bahwa semakin ke kanan maka nilainya akan semakin besar. Nah, sekarang muncul nih panah yang baru di bawahnya. Sekarang arahnya berlawanan dari mulai angka 10, kemudian 9, 8 sampai dengan 0 ya. Berarti
menurut kalian, misalkan Ibu ambil nih 10 ini nilainya lebih besar atau lebih kecil sih daripada angka 7? Iya, jadi lebih besar ya. Artinya yang sebelah kirinya nilainya semakin kecil. Iya, benar sekali ya. Jadi semakin ke kiri, maka akan semakin kecil. Kita lanjutkan masih dengan membandingkan dan mengurutkan bilangan ya. Ini juga ada sebuah garis bilangan lagi, di mana garis bilangannya sekarang sudah lengkap. Ada 0, ada bilangan positifnya, nah, kemudian ada bilangan negatifnya. Nah, kita simpulkan sama-sama ya di sini. Tadi sudah dijelaskan bahwa semakin ke kanan bilangan akan semakin besar. Dan kemudian semakin ke kiri maka bilangan akan semakin kecil. Nah, jadi kesimpulannya apa sih sebetulnya? Ya, benar sekali ya. Jadi bilangan bulat yang letaknya di sebelah kiri pada garis bilangan selalu lebih kecil dari bilangan di sebelah kanannya. Berdasarkan tadi ya hasil dari diskusi bersama. Oke. Nah, kita lanjutkan kembali. Sekarang kita lihat bagaimana sih tanda yang digunakan untuk membandingkan dua bilangan bulat. Nah, ketika kalian menemukan tanda seperti ini, maka ini dibaca lebih dari. Ya. Dan ketika kalian bertemu dengan tanda seperti ini, maka dibacanya kurang dari. Kalau kalian bingung, biasanya ya ada yang masih kebingungan tertukar tandanya. Sebetulnya cukup mudah ya. Tinggal kalian misalkan, oh tandanya seperti ini, kalian tinggal buat nih garis seperti ini. Oh ini berarti seperti huruf B artinya besar. Nah, artinya dia dibaca lebih dari atau lebih besar ya kalau dulu. Kemudian ini tandanya seperti ini. Jadi kalian nanti bisa kasih garis di sini. Oh iya ini K, berarti artinya kecil. Dibacanya kurang dari. Dan satu lagi ada tanda sama dengan. Nah, kemudian sekarang yang terakhir, nah ayo sekarang kalian coba baca ya. Ada angka 4, tandanya seperti ini, kemudian di belakangnya angka 2. Kira-kira bacanya gimana ya? Hebat sekali, benar ya. 4 lebih dari 2. Kenapa? Karena 4 terletak di sebelah kanan 2 pada garis bilangan. Nah sekarang untuk berikutnya lagi. Ada angka 1, tandanya seperti ini. Kemudian di sini angka 5. Kalian tadi, oh iya ini tadi apa kecil ya. Nah artinya apa di sini? Dibacanya? Iya benar sekali ya. 1 kurang dari 5. Kenapa? Karena 1 letaknya di sebelah kiri 5 pada garis bilangan. Yang berikutnya lagi, di sini ada negatif 2, tandanya seperti ini. Kemudian ada negatif 6-nya. Ini tandanya apa tadi ya? Oh iya seperti huruf B, berarti negatif 2 lebih dari negatif 6. Kenapa? Karena negatif 2 letaknya di sebelah kanan negatif 6 pada garis bilangan. Ini ada negatif 4 dengan tanda seperti ini, dan ini angka 3. Nah, kita buat garis, oh iya ini kecil, berarti artinya apa ya? Iya, kalian hebat ya, bisa membaca dari notasi yang sudah ada, yaitu negatif 6, negatif 4 kurang dari 3. Kenapa? Karena negatif 4 letaknya di sebelah kiri 3 pada garis bilangan. Oke, nah sekian mungkin yang bisa Ibu sampaikan. Ibu ucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next dalam video pembelajaran berikutnya.